Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Purnama, NIM 22011044. Saya dari jurusan Teknik Elektronika dari kelas TE2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan perbaikan sebuah mesin bubut. Di sini saya sudah ada di bengkel teknik mesin yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Di depan saya ini sudah ada sebuah mesin bubut yang sedang tidak beroperasi. Sebelum melakukan perawatan perbaikan mesin bubut itu sendiri, kita harus mengecek isi dalam mesin bubut itu sendiri, yaitu jika kita membuka dari sini, maka akan kelihatan isi mesin roda-roda yang penuh dengan oli-oli. Nah, untuk perawatan perbaikan mesin bubut ini, kita harus melumasi oli yang kental. Nah, semakin kental olinya, yaitu akan semakin bagus. Nah, jika encer, maka kita harus menggantinya. Nah, untuk mengetahui oli yang di dalam mesin bubut itu ada, kita bisa mengeceknya di sini. Nah, ini adalah tanda sisa oli yang ada di dalam mesin bubut yang berputar. Nah, selanjutnya untuk pengenalan sedikit, yaitu ini adalah eretan kiri dan kanan. Nah, berguna untuk memajukan pisau ini ke arah benda kerjanya. Nah, jika diputar ke kiri, maka pisaunya akan berjalan seperti mundur ya. Nah, jika ke kanan, maka eretannya akan maju mendekati bahan kerjanya. Nah, ini adalah eretan rel lintasan dalam bubutannya. Untuk memajukan, jika ke kiri ya, maka akan rel ini akan maju mendekati bahan kerjanya. Nah, ini adalah sebuah tombol on off. Nah, dan ini adalah sebuah rem berguna untuk seperti mengerem bubut, mengerem namanya itu putaran dari mesin bubut itu sendiri. Jika kita jika ini putarannya berputar, maka untuk mengecek hasil pengerjaannya, kita bisa mengerem sebentar, yaitu dengan cara ini, mengerem seperti ini, seperti pedal yang ada di mobil. Nah, ini adalah seperti apa ya namanya, lupa saya, kecepatan RPM ya, saya ingat ini adalah pengaturan kecepatan RPM. Saya juga nggak tahu ya ini model apa, yang beda banget sama yang ada di SMK. Ini adalah, tahu saya ini adalah tombol emergency. Nah, ini adalah tanda bahwa mesin bubut ini sedang menyala jika berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita mulai dalam perawatan perbaikan mesin bubut ini. Untuk pertama, kita harus mengecek kunci untuk meletakkan cekaman, untuk mencekam bahan kerja melewati kunci ini. Nah, untuk perawatan perbaikannya, yaitu kita harus melumasi
bagian sini dengan oli agar dalam memutarkannya sedikit lancar, tidak tidak bermasalah lah ya, agar tidak bermasalah dalam mencekam bahan kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah lintasan rel kereta bubut atau dengan rotasi keretan utama. Rel kereta utama ini adalah kita harus memberikan oli di bagian yang sering kita gunakan dalam lintasannya. Dengan begitu pengerjaan dan pengoperasinya akan lancar dan tidak ada yang bermasalah. Nah, di sini kita juga harus memberikan oli itu sendiri di bagian eretan pisaunya, di bagian sininya ya. Nah, lihat ini adalah olinya. Nah, ini juga sebagai kepala lepas, bisa disebut kepala lepas karena ini bisa digunakan untuk posisi silinder dari bahan kerja tersebut. Dengan begitu pengerjaannya akan jauh lebih presisi. Ini juga bisa digunakan untuk mengebor isi dalam pengerjaan bahan kerjanya. Dan selanjutnya yaitu kita harus memberikan oli yang di sekitaran sini, yaitu rel ulir. Rel ulir ini bisa beroperasi otomatis dengan mesin itu sendiri agar hasilnya jauh lebih rapi. Dan selanjutnya kita harus membersihkan sampah-sampah yang ada di kolong mesin bubut, ya itu seperti ini. Kita harus membersihkan hasil dari pengoperasiannya sesudah pengoperasiannya, dan kita lumasi dengan banyak oli-oli yang di sekitaran sini agar terlihat lebih bersih, gitu saja. Nah, selanjutnya kita harus mengecek cooler yang ada di mesin bubut ini. Nah, untuk mengecek coolernya kita bisa lihatnya di samping sini. Ini adalah cooler sebagai pendingin dari air pendingin untuk digunakan untuk penyiraman bahan kerja saat pengoperasiannya agar tidak gosong ketika dipahat terus menerus gitu. Nah, selanjutnya adalah lampu. Kita harus mengecek lampu. Nah, seharusnya di sini ada lampu, mungkin karena tidak dipasang lampu ini mesin bubut ini cuma bisa beroperasi di pagi hari dan tidak bisa digunakan di malam hari. Nah, mungkin segitu aja yang harus disampaikan. Oh ya, lupa, kita harus mengecek pengecek kabel yang ada di mesin bubut itu sendiri, agar kita harus mengeceknya apakah sudah benar apa tidak di dalam mesin bubut itu sendiri di dalamnya. Saya tidak bisa membukanya tanpa izin dari pemilik bubut ini ya, mohon maaf. Mungkin sebagai pengetahuan sedikit saja,
bahwa di sini ada namanya itu instrumentasi atau juga kabel-kabel untuk pengoperasian dari mesin bubut ini. Mungkin itu saja dari penjelasan sedikit dari saya tentang perawatan perbaikan dari mesin bubut itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan saat mengatakan sesuatu, dan mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan dari saya. Saya Surya Purnama. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.